Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 368. Melanjutkan cerita sebelumnya. Duan Changqiong menatap Tan Yun dan meraung dalam hatinya, "Tan Yun, kau bajingan yang membunuh Sugeke. Kamu tidak hanya akan mati, tetapi Huang Fu Sengsongmu sedang menunggu pembalasan dari Istana Peri Jiwa Ilahi. Kamu mati. Kamu Huang Fu Sengsong, semuanya mati." Saat ini, Duan Changqiong memejamkan mata dan menemukan cara untuk membunuh Tan Yun setelah kompetisi. Dantai Xuanzong memandang Yuan Feng yang tertegun dan berkata dengan lemah, "Umumkan." Itu adalah patriark. Setelah Yuan Feng memerintahkan dengan hormat, dia berpikir, "Persetan, apakah Tan Yun manusia? Jika dia manusia, bagaimana dia bisa membunuh tidak hanya muridku sendiri, tetapi juga Luo Ruoshui dan Sugeke dengan kultivasi 3 alam jiwa suci?" Pada saat ini, Yuan Fengjun menatap Tan Yun dan merasakan getaran di hatinya. Tiba-tiba, ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul dari lubuk hatinya. "Ambil napas dalam-dalam dan tenang." Yuan Feng berkata, "Tetua penegak hukum mengumumkan bahwa Tan Yun, putra jasa berjasa, memenangkan game terakhir dari game ketiga. Saya mendengar bahwa Tan Yun keluar. Saat ini, tidak ada sorakan dan teriakan di puncak, dan jiwa binatang tidak menangis. Beberapa hanya takut Tan Yun dari lubuk hatinya. Ya, itu ketakutan. Mereka mengira Xia Kuan, putra penegak hukum, dapat dengan mudah menghancurkan Tan Yun, tetapi sebaliknya, Xia Kuan akhirnya tewas dalam pembunuhan Tan Yun. Mereka percaya bahwa 5 jiwa putri suci Luo Ruoshui dapat membunuh Tan Yun, tetapi ketika Tan Yun hitam dan biru, mereka tiba-tiba menyerang Luo Ruoshui dan membunuhnya. Hanya 3 jam yang lalu, mereka berpikir bahwa Sugeke, yang memurnikan jiwa binatang dari macan tutul bersayap hantu menjadi jiwa suci binatang, dapat dengan mudah membunuh Tan Yun yang terluka parah. Tetapi sebagai hasilnya, Sugeke berubah menjadi mayat yang hancur di platform tinggi. Saat ini, mereka melihat Tan Yun di platform tinggi. Mata mereka ketakutan dan gelisah. Beberapa bahkan merasa kedinginan dan lupa bernapas. Sebaliknya, Tuo Bai Yingning, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao menatap Tan Yun dan tersenyum diam-diam dan menangis. Di lantai atas, Dantai Xuanzong semakin menyukai calon menantu yang dia identifikasi. Di mata kepala eksekutif yang terkejut, Shen Subing menunjukkan jejak cinta di matanya yang indah. Yuan Fengjun menarik napas dalam-dalam, dan suara menembus langit malam. Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa 4 teratas adalah Tuo Bai Yingning dan Tan Yun, putra jasa. Divisi Jiwa Suci, Putri Suci, Siki Oriental. Divisi Pil Jin Sao Hong. Sekarang keempatnya mulai mengundi. Tan Yun dan Tuo Bai saling memandang dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Mereka berdoa untuk tidak bertemu satu sama lain. Setelah ditemui, pasti ada satu orang yang tidak akan bisa masuk 2 besar, yang berarti bahwa Tan Yun akan kehilangan api dari Ordo Suci yang lebih rendah dengan atribut api dari hadiah. Anda tahu, tujuan Tan Yun membiarkan Tuo Bai Yingning dan dirinya sendiri berpartisipasi dalam kompetisi besar adalah untuk memenangkan tempat pertama dan kedua, untuk mendapatkan atribut es api Ordo Suci tingkat atas dan api-api Ordo Suci tingkat bawah. Ketika keempat orang itu menarik undian, Tuo Bai Yingning menembakkan segumpal kekuatan spiritual ke kartu giok di tangannya, tetapi melihat kata 1 di kartu giok. Tan Yun mengepalkan kartu giok di tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan gumpalan kekuatan spiritual mengebor ke dalam token. Kemudian Tan Yun tertawa sembrono, "Haha, Tuhan menolong aku juga." "Kamu benar." Tan Yun memenangkan 2, yang berarti dia tidak akan bersaing dengan Tuo Bai Yingning. Saat ini, Dongfang Siki menatap Tuo Bai Yingning dengan tatapan yang sangat kuat, karena dia melawan Tu Bai Yingning. Dalam pikirannya, Tuo Bai Yingning dipenggal oleh Gokin dan membunuh Gokin tanpa cedera. Saat ini,
dia menatap Tuoba Yingying dan hatinya penuh ketakutan. Di sisi lain, Jin Shaohong memenangkan 2. Jelas, dia ingin berduel dengan Tan Yun. Dia melirik Tan Yun. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, alisnya berkerut. Saat ini, bibir Gongsun Yangchun di bangunan batu giok bergerak tanpa suara. Jelas bahwa dia mengirimkan pesan ke Jin Shaohong. Di lantai atas, Yu Wenfeng Jun berkata, sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa game pertama dari game keempat dimulai. Suara mendesing. Begitu kata-kata itu jatuh, Tuoba Yingying bergegas ke platform tinggi dengan niat membunuh yang menakjubkan, dan berhenti di tepi platform tinggi. Segera, cahaya putih menutupi bulan terang, tapi pedang terbang muncul di tangan kanannya. Melihat adegan ini, para murid dari semua pembuluh darah di puncak terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pedang Tuoba Yingying di kompetisi. Para murid berpikir bahwa pedang Tuoba Yingying adalah lawan yang paling kuat sejak Dabi. Faktanya, hanya Tan Yun yang tahu bahwa pedang Tuoba Yingying berarti membunuh. Di lantai batu giok, Dongfang Sangzi, kepala gerbang jiwa suci, tiba-tiba bangkit, menatap Dongfang Siki dan berkata, "Kier, kami mengaku kalah." Kakek, cucu perempuan tidak takut padanya. Dongfang Siki berkata begitu, tetapi ketika dia melihat Tuoba Yingying, beberapa mata bingung telah mengkhianati hatinya. Dia hanya ingin mendapatkan kembali wajah. Kier, kakek secara alami memiliki kepercayaan padamu, tetapi kakek memiliki pengaturannya sendiri. Kamu mengaku kalah. Dongfang Sangzi tidak bisa membantah. Baiklah. Dongfang Siki mengangguk dengan tatapan sangat enggan. Kemudian, melihat Tuoba Yingying di tepi platform tinggi, dia bersenandung dengan dingin, "Kali ini kamu beruntung, aku mengaku kalah." "Apakah kamu takut?" Tuoba Yingying menatap Dongfang Siki dengan sepasang mata tanpa emosi, dan segera memegang pedang di tangan kanannya dan memanggul tangan kirinya. "Lalu bagaimana kalau aku membiarkanmu memiliki satu tangan? Jadi kamu tidak perlu takut, kan? Oh gelombang, jika aku membantumu, kamu tidak berani bertarung, maka kamu akan kehilangan semua wajah jiwa sucimu, dan apa perbedaan antara kamu dan pengecut?" Nada bicara Tuoba Yingying yang arogan, mendominasi, dan memalukan membuat semua murid, diaken, dan penatua dari jiwa suci menjadi marah. "Tuoba Yingying, silakan coba lagi." Ketika Dongfang Siki memutar tangan kanannya, pedang es dan salju terbaik keluar dari udara tipis dari tangan batu giok, dan nafas dingin melonjak kemana-mana, membuat murid-muridnya yang dekat dengannya merasa seperti mereka berada di gua es. Tuoba Yingying masih membawa tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya. Dia mengejek, "Aku bilang aku membiarkanmu melakukannya. Jika kamu tidak berani bertarung, apa perbedaan antara kamu dan sampah?" Giok di lantai atas, Dongfang Sangzi menatap cucunya dan ingin menjadi liar. Dia dengan cepat berteriak, "Kier, jangan gegabah." "Kakek, ini pilihan cucunya." Dongfang Siki berkata dengan keras, "Cucu perempuan, aku akan membunuh jalang ini yang berbicara tanpa malu-malu dan mempermalukan jiwa suciku." Membunuh. Bayangan indah Dongfang Siki seperti pelangi. Dalam sekejap, dia muncul di atas platform tinggi dan memandang rendah Tuoba Yingying. Ketika dia hendak melakukan formula pedang, dibekukan selama ribuan mil, Dongfang Sangzi tiba-tiba berteriak ngeri di lantai batu giok, "Kier, pergi." Wosh, wosh. Kepala eksekutif tiba-tiba bangkit dan berkata, "Pedang yang sangat cepat." Di mata semua orang yang luar biasa, Tuoba Yingying masih membawa tangan kirinya. Tiba-tiba, tubuhnya miring dan berputar dengan kecepatan yang aneh. Pada saat yang sama, dia bahkan mengayunkan ratusan pedang. Kemudian, Tuoba Yingying menghilang dari kehampaan dan muncul di tepi platform lagi, masih membawa tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya. Saat ini, ratusan pedang di atas kepalanya, penuh dengan nafas suci dan murni, tiba-tiba menghilang dari langit. Saat berikutnya, mereka muncul dalam kehampaan tak terbatas dan menyelimuti Dongfang Siki yang tidak terburu-buru. "Kenapa pedangmu begitu cepat?" "Tidak." Suara keputusasaan Dongfang Siki melekat di telinga orang untuk waktu yang lama, dan dia tidak punya waktu untuk menggunakan caranya untuk berurusan dengan Tuoba Yingying, jadi dia berubah menjadi puing-puing yang tersebar di seluruh langit dalam ratusan pedang suci dan murni.
Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Tuoba Yingying, jangan bunuh aku benar-benar mengaku kalah. Setelah 10 jiwa suci Dongfang Siki muncul dari mayat yang meledak, mereka memohon belas kasihan dalam ketakutan dan tak berdaya dan melarikan diri di bawah platform tinggi. Tuoba Yingying, tolong lepaskan jiwa suci Kier. Di lantai batu giok, Dongfang Sangzi menangis dan menangis dengan suara serak. Di puncak-puncak, ratusan ribu murid jiwa suci berbicara satu demi satu dan memohon belas kasihan untuk Dongfang Siki. Tuoba Yingying sedingin es dan menutup telinga. Dengan lambaian pedang di tangan kanannya, pedang sepanjang 100 kaki tiba-tiba mekar dan menelan 10 jiwa suci Dongfang Siki. Pada saat yang sama, ia juga kehilangan secercah harapan terakhir Dongfang Sangzi. Tubuh tuanya bergetar dan samar-samar mendengar tangisan terakhir cucunya di langit yang kosong. Kakek, balas dendam padaku. Dongfang Siki sudah mati, dia menggunakan hidupnya untuk menempa ketenaran Tuoba Yingying di pertempuran pertama. Metode dan kecepatan tubuh Tuoba Yingying yang sangat cepat, fleksibel, luar biasa, dan ratusan pedang misterius mengejutkan hati semua murid. Bahkan di puncak-puncak, ratusan dari 9 divisi Diaken dengan keadaan nadi jiwa yang berat pucat saat ini. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri tanpa cedera. Tuoba Yingying baru saja memiliki ratusan pedang aneh. Tuoba Yingying mengejutkan penonton dengan kekuatannya yang kuat. Saat ini, semua orang, termasuk 9 divisi tingkat tinggi, mau tak mau mengingat gambar di benak mereka. Dalam gambar, Tuoba Yingying berada di platform tinggi, menghadap Gokin yang jatuh dalam genangan darah. Ejekan dan penghinaan yang mendalam muncul di matanya yang indah. Apakah kamu tahu mengapa aku berduel denganmu, dan aku belum menggunakan pedang? Mengapa? Gokin menatap Tuoba Yingying dengan marah. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tuoba Yingying mengucapkan kata demi kata, karena kamu tidak pantas mendapatkan pedangku. Jika aku menghunus pedang, kamu akan mati dalam 3 napas. Mengingat di sini, banyak orang percaya bahwa Tuoba Yingying tidak melebih-lebihkan ketika dia membunuh Gokin, tetapi dia benar-benar meremehkan menggunakan pedang untuk menghadapi Gokin. Pada saat ini, Dantai Xuanzong bangunan giok perlahan bangkit, menatap Tuoba Yingying, menepuk telapak tangannya dan memuji dengan gembira. Perbuatan berjasa memang sejumlah besar setan. Tuoba Yingying, Anda benar-benar menjadikan pemimpin sekte kami merasa luar biasa. Dengan murid sepertimu dan Tan Yun, aku Huangfu Shengzong tidak perlu khawatir menjadi kuat. Jika muridnya kuat, sekte juga kuat. Generasi muda bisa ditakuti. Generasi muda bisa ditakuti. Pada saat ini, Yu Wenfeng dengan cepat tersanjung dan berkata, wawasan patriark seperti obor, dan perbuatan baiknya semuanya dalam satu nada. Ini benar-benar tempat yang diberkati dengan banyak bakat. Menghadapi perubahan Yu Wenfeng, Dantai Xuanzong berbisik, Yu Wenfeng, Master ini tahu bahwa Anda bukan mata-mata. Leluhur Anda yang menegakkan hukum juga bersumpah untuk membela tulang punggung Huangfu Shengzong kami. Jangan berpikir bahwa Patriark tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Tanpa instruksimu, Yu Wenzi berani mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun. Mendengar pidato itu, Yu Wenfeng berkeringat. Ketika dia hendak berlutut, ada suara yang tak terbantahkan di benaknya. Diam, dengar dengan jelas, berani memainkan ide Tan Yun di masa depan. Juga, ketika kompetisi selesai, kamu akan tinggal di Gunung Kuno Huangfu dan tidak pergi kemanapun. Mendengar pidato itu, Yu Wenfeng mengangguk berat, dan sebuah jantung tertahan di tenggorokannya. Pada saat ini, Tuoba Yingying menjarah platform tinggi, berlutut perlahan, menatap Dantai Xuanzong, terima kasih atas pujianmu. Para murid tersanjung. Tidak ada hadiah. Dantai Xuanzong tersenyum dan melambaikan tangannya. Tuoba Yingying bangkit dan mendatangi Tan Yun, Mo Mengyi dan Zhong Wuxiao di bawah sinar bulan yang cerah. Di menara giok, Dantai Xuanzong memandang Yu Wenfeng, dan berkata dengan tenang, apa yang kamu lakukan? Lanjutkan pertandingan. Yu Wenfeng mengangguk lagi dan lagi, lalu menelan mulutnya. Tetua penegak hukum mengumumkan bahwa pada game pertama dari game keempat, wanita berjasa Tuoba Yingying berhasil masuk ke 2 besar. Selanjutnya,
Putra berjasa Tan Yun akan bersaing dengan divisi Pil Jin Shaohong. Pemenangnya akan bersaing dengan Tuo Baiying untuk tempat pertama. Pada saat ini, Jin Shaohong teringat di benaknya suara nasihat hormat Gongsun Yangchun, anak kedua. Patriark telah memerintahkan agar Tan Yun dimasukkan dalam keluarga Jin dan bekerja untuk keluarga Jin. Tolong jangan berduel dengan Tan Yun. Jika kamu melawannya hari ini, akan lebih sulit untuk memasukkannya ke dalam keluarga Jin kita di masa depan. Anak kedua, mengapa kamu tidak datang ke pertandingan persahabatan dengan Tan Yun dan berhenti saat itu juga? Dengan cara ini, kamu dapat meninggalkan kesan yang baik pada Tan Yun. Bagaimana menurutmu? Mendengar pidato itu, Jin Shaohong sedikit mengangguk, lalu memeluk Tan Yun dan berkata, "Kakak Tan, tolong." Tan Yun diam-diam memeluk tinjunya dan berkata, "Kakak Jin, tolong." Pada saat ini, Tan Yun memikirkan Dan Tai Xuanzong dan mengatakan kepadanya bahwa keterampilan Jin Shaohong kemungkinan besar adalah keterampilan keluarga Jin Zhenzu di zaman kuno. Tan Yun membenci keluarga Jin. Karena dia memikirkan apa yang terjadi ketika Gongsun Yangchun, pemimpin keluarga Jin, mengirim pembunuh Jin untuk memburu Shen Subing, yang saat itu masih menjadi kepala layanan jasa gerbang abadi. Pada saat yang sama, Tan Yun pasti terinspirasi oleh keluarga Jin untuk memberinya diskon 20% untuk semua toko dan barang yang dibuka oleh divisi Pil di kota alun-alun Gerbang Suci. Tujuannya jelas. Keluarga Jin tertarik dengan potensi dirinya dan ingin menarik diri mereka ke kamp keluarga Jin. Karena itu, masuk akal bagi Jin Shaohong untuk menunjukkan kebaikan pada dirinya sendiri. Tan Yun, yang menganalisis masalah ini secara menyeluruh, memikirkan pengejaran Shen Subing oleh keluarga Jin. Saat ini, dia telah menghukum mati Jin Shaohong. Selain itu, Tan Yun masih ingat bahwa sebelum awal kompetisi, Dan Tai Xuanzong mengatakan bahwa begitu dia bertemu divisi Pil, jimat, formasi dan murid instrumen, dia akan membunuh mereka semua. Adapun Tan Yun, tampaknya sopan sekarang. Bahkan, dia hanya ingin membunuhnya nanti tanpa membuang terlalu banyak kekuatan. Itu dia. Suara mendesing. Tan Yun dan Jin Shaohong menyapu platform tinggi bersama-sama, lalu berpisah dan berdiri terpisah ribuan kaki. Tan Yun, bagaimana kalau kita tidak merusak harmoni dan berhenti saat kita klik? Jin Shaohong melengkungkan tangannya. Oke, Tan Yun tersenyum cerah. Kakak Jin, tolong katakan bagaimana cara berhenti pada intinya.